Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi saya atas nama Cynthia Alisa dari kelas MBSG. Jadi di sini saya akan kembali menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah perpajakan. Jadi saya kelompok 6. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang PPh pasal 21. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pemotongan pajak PPh 21. Pemotongan pajak PPh pasal 21 ini adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan. Jadi ketika seseorang memperoleh gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang bersangkutan itu berpotensi menjadi subjek pajak PPh pasal 21. Pihak yang berhak dan wajib melakukan pemotongan bukan karyawan, melainkan bendahara pemerintah atau perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, pemotongan pajak itu dilakukan oleh bagian keuangan yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan juga pembayaran lainnya. Jadi ada jenis-jenis penghasilan yang terkena pemotongan pajak PPh pasal 21. Antara lain yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan yang diperoleh pensiunan secara teratur seperti uang pensiun. Kemudian yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak pegawai ini berhenti bekerja. Selanjutnya yang keempat, penghasilan pekerja lepas atau freelance seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah bulanan. Kemudian yang kelima, imbalan yang diberikan pada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, imbalan atau imbalan sejenisnya yang diberikan karena jasa yang dilakukannya. Kemudian yang keenam yaitu imbalan peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu imbalan atau honorarium yang sifatnya tidak teratur, yang diperoleh anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap di suatu perusahaan yang sama. Kemudian yang kedelapan yaitu penghasilan seperti jasa produksi, gratifikasi, bonus, atau jenis imbalan lainnya yang sifatnya itu tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai. Selanjutnya yang terakhir yaitu penghasilan yang merupakan penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Selanjutnya saya akan jelaskan materi terkait tarif pajak PPh pasal 21. Jadi tarif PPh 21 ini pada dasarnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu tarif PPh pasal 21 untuk penerima penghasilan wajib pajak yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Selain itu, tarif pajak penghasilan ini juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya atau bersifat progresif. Artinya semakin tinggi penghasilan yang kita terima, maka semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang dikenakan pada kita. Di jenis yang pertama yaitu tarif pajak penghasilan PPh 21 dengan NPWP. Jadi besaran tarif PPh pasal 21 itu berbeda-beda berdasarkan besaran jumlah penghasilannya. Jika penghasilan Anda sampai dengan 50 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang harus ditanggung adalah 5%. Jika penghasilan Anda di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang harus Anda bayarkan adalah 15%. Namun jika penghasilan Anda di atas 250 juta hingga 500 juta, maka tarif yang jadi tanggungan Anda itu meningkat menjadi 25%. Sementara jika penghasilan Anda di atas 500 juta,
potongan PPh pasal 21 yang Anda bayar itu sebesar 30%. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tarif pajak penghasilan PPh 21 tanpa NPWP. Jadi bagi penerima penghasilan atau wajib pajak yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan itu lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak memiliki NPWP. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan yang memiliki NPWP. Nah, dalam pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. Nah, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut itu diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Menurut ketentuan perpajakan, tarif PPh pasal 21 tanpa NPWP, hasil dari tarif dalam tabel tarif pajak dengan NPWP itu dilakukan 120%. Jadi contohnya yaitu karyawan memiliki penghasilan kena pajak setahun 50 juta, maka dikenakan tarif 5% dikalikan dengan 120%. Nah, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan itu terkait subjek pajak PPh 21. Jadi kategori subjek yang dikenakan wajib pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu seperti yang pertama pegawai, kemudian selanjutnya penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga itu merupakan peserta wajib pajak PPh 21. Kemudian yang ketiga yaitu wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Kemudian yang keempat yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan. Yang kelima yaitu mantan pegawai. Kemudian yang terakhir yaitu penghasilan kegiatan pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya di dalam suatu kegiatan. Nah, itulah beberapa materi yang mungkin bisa saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Saudara Baso Ilyas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Ilyas. Saya dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Cynthia Lisa, yaitu bagian D, cara menghitung PPh 21. Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawan. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu yang pertama metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Dan yang kedua adalah metode gross up, yaitu gaji bersih dengan tunjangan pajak. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan, yaitu bagian E, penyetoran dan pelaporan PPh 21. Penyetoran pajak penghasilan bisa dilakukan dengan cara online banking, menyetor lewat teller, bank atau kantor pos, dan bisa juga dibayarkan lewat Pajaku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Pelaporan guna pelunasan pajak penghasilan PPh dapat dengan berbagai pihak, seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak yang menyerahkan
barang dan pegawai atau petugas perpajakan. Menurut Mulyono, 2010, pelaporan SPT masa PPh pasal 21 ini diwajibkan melalui dengan cara e-filing PPh pasal 21. SPT masa PPh pasal 21 adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu laporan pajak, yaitu setiap tanggal 21. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21, berikut tahapan pelaporan yang wajib diketahui. Yang pertama adalah login di aplikasi e-faktur dengan akun PKP yang sudah Anda miliki, masuk NPWP dan password serta kode. Dan yang kedua adalah akan muncul pilihan menu, yaitu e-billing, e-form, dan e-filing. Klik e-filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Pilih file SPT masa PPh pasal 21 yang ingin Anda laporkan dalam bentuk CSV dan PDF. Namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Setelah itu, Anda dapat klik start atau upload, maka akan muncul pesan bahwa press upload selesai. Yang ketiga adalah Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik OK dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Dan yang terakhir adalah cek email kembali untuk memastikan Anda dapat tanda terima laporan SPT masa PPh 21 secara online atau bakti penerimaan elektronik BPE. Itulah tadi beberapa penjelasan materi terkait dengan PPh pasal 21. Kurang dan lebihnya